seperti video klipnya Estranged yang punya banyak metafora. Video klip ini juga mempunyai banyak metafora. Sebelum anak-anak memasuki terowongan, mereka masih terlihat wajahnya ya kan. Itu berarti mereka masih mempunyai identitas. Dan ketika keluar dari terowongan, mereka sudah menggunakan topeng yang polos. Maka disinilah mereka kehilangan identitas dan keunikan mereka masing-masing. Pertama kali saya mendengarkan lagu ini justru di versi covernya, versi metal lebih tepatnya, dan dibawakan oleh band Korn. Saya langsung takjub, geleng-geleng kepala saudara. Setelah semua rangkaian pengalaman buruk yang diterima oleh Pink, dia mulai menutup diri dari dunia luar. Dan dia pun berkata, I don't need anything at all. We don't need no education, we don't need no tough control. Kita tidak memerlukan pendidikan apapun, kita tidak memerlukan pengendalian pikiran. Seorang penindas seringkali adalah korban penindasan lain di lingkaran hidupnya. Aloha saudara-saudara, jumpa lagi kita. Sejak dulu, musik selalu menjadi salah satu corong untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan kita. Ketika pidato dibungkam dan protes dibatasi, maka dengan musik atau dengan lirik lagulah salah satu sarana kita untuk melakukan perlawanan, atau setidaknya yang menyindirnya. Sebut saja Paint It Black-nya Rolling Stones yang sering ditafsirkan sebagai gambaran kehancuran yang diakibatkan oleh perang. Terus ada lagu Bongkarnya Iwan Fals yang menyuarakan tentang perlawanan terhadap penindasan di era Orde Baru. Tapi kalau penindasan kayaknya sampai zaman sekarang juga masih ada ya kan, bukan cuma di Orde Baru aja. Terus ada African Unite-nya Bob Marley yang menyerukan persatuan semua orang keturunan Afrika untuk melawan kolonialisme. Lagu yang menolak perang udah ada, lagu yang mengkritik Orde Baru udah ada, terus lagu yang mengkritik penjajah juga sudah ada. Nah terus gimana tentang lagu yang mengkritik pendidikan saudara? Ada gak ya lagu yang mengkritik pendidikan atau lebih tepatnya sistem pendidikan itu? Ada dong, lagu tersebut bertajuk Another Brick in the Wall, karya dari salah satu band legendaris Pink Floyd. Lagu tersebut bisa dibilang salah satu lagu yang paling tajam mengkritik sistem pendidikan. Sistem pendidikan apa yang dikritik? Yaitu sistem pendidikan yang kaku, yang menindas, dan tidak manusiawi. Nah, khusus pada bagian kakunya ini, saya rasa ini paling relate dengan sistem zonasi sekolah kita, yang fokusnya cuma pada jarak saja ya kan, tapi tidak mikirin prestasi, minat siswa, atau kondisi khusus siswanya. Belum lagi fasilitas pendidikan yang tidak merata. Gimana nanti kalau ada siswa yang terpaksa bersekolah di sekolah yang kualitasnya kurang memadai? Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan sistem zonasi ini saudara. Gimana kalau kalian? Setuju nggak? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bahas lagunya ya. Tentunya dalam Story Behind Something. Story. Jadi lagu ini, Another Brick in the Wall, berada dalam album yang bertajuk The Wall pada tahun 1979. Lagu ini terdiri dari 3 bagian, namun yang akan kita bahas di sini adalah bagian kedua, bagian yang paling kondang, yang mengkritik sistem pendidikan. Terus terang saudara, sampai saat ini saya belum nemu lagu yang secara terang benderang mengkritik sistem pendidikan. Ada yang bisa kasih contoh judul lainnya nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Pertama kali saya mendengarkan lagu ini justru di versi covernya, versi metal lebih tepatnya, dan dibawakan oleh band Korn. Saya langsung takjub, geleng-geleng kepala saudara. Ketika saya melihat konsernya, Jonathan Davis, vokalisnya, itu seperti menahan emosinya di part 1. Nah, ketika masuk ke part 2, dia itu kayak singa yang lagi ngamuk gitu loh. Gimana nggak geleng-geleng coba? Metal itu kan harusnya manggut-manggut ya kan, bukannya geleng-geleng. Kemudian saya baru tahu ternyata ini adalah versi cover. Saat itu saya membacanya di majalah Hai, dan saat itu saya masih SMA. Entah masih beredar nggak ya majalah itu sekarang. Karena penasaran, setelah baca majalah, saya langsung ke warnet saudara. Zaman itu pusat literatur kalau nggak perpustakaan ya warnet atau rental VCD ya kan. Nah begitu dengar versi aslinya, saya makin geleng-geleng lagi saudara, makin takjub lagi saya. Meskipun tidak secadas Korn, versi lagu ini memberikan saya pengalaman yang
sulit untuk diungkapkan. Sama seperti Stairway to Heaven atau Bohemian Rhapsody, lagu ini mempunyai nuansa yang kelam tapi penuh dengan kemarahan, seperti emosi yang terpendam yang harus dikeluarkan. Ditambah ada sentuhan disco. Men, anak SMA dengerin itu udah berasa kayak seniman saya waktu itu, saudara. Lagu ini ditulis oleh basisnya Pink Floyd yang bernama Roger Waters. Seperti yang sudah saya spill tadi, dalam lagu ini ada sosok laki-laki yang bernama Pink. Jadi lagu ini menggambarkan kisah perjalanan laki-laki ini. Oke, kita beneran bahas lagunya kali ini. Dari judulnya sendiri, Another Brick in the Wall. Wall di sini yang berarti tembok itu melambangkan isolasi atau pembatasan. Apa yang dibatasi coba? Ya jelas, individualitas. Seperti bakat atau minat kita itu kemana, atau passion kita itu apa. Terus pada kata brick yang berarti batu bata itu merepresentasikan pengalaman buruk seperti rasa sakit, trauma, dan kehilangan. Nah, lagu ini kan terdiri dari 3 bagian. Pada part 1, batu bata tersebut melambangkan rasa kehilangan Pink karena ayahnya tewas saat Perang Dunia Kedua. Dan ini terinspirasi dari kisah nyata Roger Waters itu sendiri. Sang penulis memang kehilangan ayahnya yang gugur di Perang Dunia Kedua. Terus di lagu part 2, batu bata tersebut melambangkan masa sekolah yang keras, di mana gurunya bukan cuma mengajar, tapi juga memukul, menghukum, mempermalukan, yang ujung-ujungnya mematikan kreativitas muridnya. Di bagian ketiga, batu bata di sini melambangkan setelah semua rangkaian pengalaman buruk yang diterima oleh Pink, dia mulai menutup diri dari dunia luar, dan dia pun berkata, "I don't need anything at all." Jadi kalau saya gabungkan Another Brick in the Wall, artinya kita ini cuman komponen yang diatur oleh sistem yang dibatasi kebebasannya. Dan yang lebih parahnya lagi, saudara, berbagai macam pengalaman buruk itu turut membatasi kita. Oke, kita masuk ke liriknya ya. We don't need no education, we don't need no tough control. Kita tidak memerlukan pendidikan apapun. Kita tidak memerlukan pengendalian pikiran. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Tidak ada sarkasme gelap di kelas. Guru, biarkan anak-anak itu sendirian. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Secara keseluruhan, itu adalah atau kamu hanyalah batu bata di dinding. Ya liriknya memang gitu-gitu tok, saudara. Justru yang menarik di sini ya video klipnya. Makanya kita bahas video klipnya di sini ya. Seperti video klipnya Estranged yang punya banyak metafora. Video klip ini juga mempunyai banyak metafora. Nah, pada awal-awal klipnya itu kan kita melihat sosok Pink yang sedang mengalami penglihatan, di mana dia melihat sosok anak-anak seusianya yang berada di dalam gerbong dan memakai topeng yang sama, yaitu topeng yang polos. Topeng tersebut bisa kita artikan sebagai kematian individu secara emosional dan anak-anak yang tidak bebas berekspresi dan berpikiran kritis. Terus pada bagian bapak-bapak tua yang marah-marah, nunjuk-nunjuk gak jelas itu, dia adalah seorang guru, dan di sini dia adalah wakil dari sistem otoriter itu, bukan sekedar individu belaka loh ya. Jadi kemarahannya itu ya melambangkan tekanan dari sebuah sistem terhadap murid-murid atau terhadap anak yang bersekolah. Terus pada bagian Pink yang berjalan keluar dari terowongan itu, terowongan kan sering diasosiasikan sebagai kegelapan ya kan, atau ketidaktahuan. Jadi dengan berjalan keluar ke cahaya, itu bisa diartikan dia siap menyongsong pengalaman baru meskipun dia tidak tahu dengan apa yang akan dihadapinya. Terus kita masuk pada adegan belajar mengajar di dalam kelas. Pink sedang menulis puisi di kelas dan malah ketahuan, terus puisinya diambil sama gurunya. Kemudian gurunya mempermalukannya dengan membuat si isi kelas tertawa kepada Pink. Poems everybody. Ini jelas menggambarkan bagaimana sistem pendidikan yang otoriter itu tidak menghargai ekspresi pribadi, bahkan menganggapnya sebagai suatu pembangkangan, sampai-sampai dia mesti mendapatkan pukulan. Dan puisi itu kan mewakili isi hati serta imajinasinya Pink. Jadi ketika guru itu menghukumnya, itu seperti mematikan bibit kreativitas dan kebebasan berpikir sejak kecil. Dan satu lagi tambahan, saudara, pada adegan ini ada unsur semi autobiografisnya, karena Roger Waters pernah menulis puisi saat di sekolahnya dulu saat dia masih kecil dan dipermalukan oleh gurunya. Terus kita masuk ke bagian ketika sang guru penindas tadi sedang makan bersama dengan istrinya. Entah apa yang sedang mereka makan, saudara.
saudara. Ada adegan di mana guru melepehkan sebagian kecil makanannya yang sudah dikunyahnya itu, entah itu batu kah atau tulang ikan kah. Namun kemudian sang istri menyuruhnya untuk menelannya kembali, dan guru itu mau-mau saja walaupun terlihat terpaksa. Ini agak sedikit mengejutkan ya kan? Padahal kita tahu sosok guru yang begitu kejam, berkuasa serta menindas tadi kepada murid-muridnya. Tapi di rumah dia yang ditindas oleh istrinya yang lebih galak dan dominan. Hal ini menunjukkan bahwasannya seorang penindas seringkali adalah korban penindasan lain di lingkaran hidupnya. Jadi karena sang guru dipermalukan di rumah, makanya dia melampiaskan frustasinya itu pada murid-muridnya di sekolah. Inilah yang disebut dengan siklus penindasan, saudara. Pada adegan ini juga terdapat satir yang menyindir bahwasannya mereka-mereka yang terlihat berwibawa di luar sana, di pekerjaan sana, tapi kalau di rumah mereka ini belum tentu punya kendali. Terus di adegan selanjutnya kita melihat anak-anak yang berbaris rapi memasuki terowongan, dan ketika keluar dari terowongan itu mereka mengenakan topeng polos. Dari visual tersebut kita bisa menarik kesimpulan, saudara, sebelum anak-anak memasuki terowongan mereka masih terlihat wajahnya ya kan. Itu berarti mereka masih mempunyai identitas, dan ketika keluar dari terowongan mereka sudah menggunakan topeng yang polos. Maka disinilah mereka kehilangan identitas dan keunikan mereka masing-masing. Dan itu kan kita bisa melihat mereka duduk di atas bangku sekolah. Hal itu melambangkan alih-alih mendorong minat dan kreativitas para muridnya, sekolah justru memberangus dan menghilangkan keunikan setiap muridnya. Terus kita masuk pada adegan guru berteriak, "If you don't eat your meat, you can have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?" Yang artinya, jika kamu tidak memakan dagingmu, kamu tidak akan mendapatkan puding. Bagaimana kamu bisa mendapatkan puding jika kamu tidak memakan dagingmu? Oke, jadi daging di sini melambangkan tugas atau pekerjaan, dan puding atau makanan penutup itu di sini melambangkan hadiah. Jadi ini merupakan sebuah metafora yang artinya kurang lebih, kalau kamu tidak melakukan tugasmu, maka kamu tidak akan mendapatkan hadiahmu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan hadiahmu bila kamu tidak melakukan tugasmu? Nah, kalimat barusan itu menggambarkan hubungan belajar mengajar yang transaksional dan kaku, saudara. Terus gurunya itu kan bentak-bentak dengan aksen ala-ala militer. Ini bisa memperkuat kesan atau gambaran bahwasannya sekolah itu semakin mirip dengan barak tentara. Nah, terus kita masuk pada adegan yang paling pada video klip ini, saudara. Tak cukup cuma dipasangkan topeng polos saja yang fungsinya menyeragamkan, mereka kemudian berjalan rapi dan satu persatu masuk ke sebuah grinder, atau tepatnya sih jatuh ke sebuah grinder atau mesin penggilingan daging, dan kemudian menjadi daging giling. Jadi poinnya pada adegan ini, sistem ini bukan cuma menyeragamkan saja, tapi malah menghancurkan kemanusiaan dan mengubah para siswa menjadi produk siap pakai. Iya lagi, saudara, sosis itu kan siap pakai ya kan, siap makan gitu ya kan jargonnya. Dan kemudian kita disuguhkan pada bagian-bagian terakhir video ini yang malah terjadi chaos yang melibatkan murid-murid di sekolahan itu. Fasilitas sekolah dirusak, meja-meja dijungkir balikkan, dan ada bagian paling ikonik dalam adegan ini, yaitu ketika beberapa murid mengambil palu besar dan merobohkan temboknya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, tembok itu kan simbol dari pengekangan dan penghalang dalam kebebasan berpikir ya kan. Dan saat murid-murid menghancurkannya, itu melambangkan perlawanan terhadap sistem pendidikan yang represif. Terus kita bisa melihat adegan Pink terhenyak dari lamunannya sambil meniup-niup tangannya yang tadi dipukul gurunya itu loh. Disinilah anti klimaksnya, saudara. Ternyata gambaran chaos tadi saat murid-murid peruntukan tembok dan menghancurkan sekolahan, ternyata itu cuman khayalan saja. Pink kembali ke dunia nyata yang pahit adanya, mesti dibentak-bentak oleh guru lagi dan ditindas oleh sistem. Ini bisa jadi ironi ya kan, bangun dari lamunan bukannya lega jadi sadar, malah jadi depresi karena mesti menghadapi kenyataan yang pahit. Oke, kita masuk ke kesimpulannya ya, saudara. Apakah lagu ini mengkritik sistem pendidikan secara keseluruhan? Jawabannya tidak, saudara. Saya kutip dari American Songwriter. Meskipun itu adalah kritik yang paling mencolok terhadap sistem pendidikan, Roger Waters, pengarangnya, menyatakan bahwasannya kita harus melawan siapa saja yang coba mengendalikan pikiran kita. Dan tentu saja dia sendiri peduli terhadap pendidikan. Liriknya sendiri merupakan reaksi atas pengalaman masa lalunya ketika dia masih berumur 12 tahun
Guru-guru di sekolahnya menggunakan kekerasan untuk menundukkan anak-anak laki-laki. Dan Anda tahu apa coba saudara? Meskipun Roger sudah mengklarifikasinya bahwasanya dia bukanlah anti pendidikan atau anti sekolahan, namun lagu itu dilarang di Afrika Selatan pada tahun 1980 karena liriknya digunakan oleh anak-anak sekolah untuk memprotes pendidikan mereka di bawah apartheid. Bahkan Perdana Menteri Margaret Thatcher, Perdana Menterinya Inggris waktu itu, juga diketahui membenci lagu itu. Yap, saya rasa cukup sekian bahasan kita tentang lagu ini saudara. Lagu yang membuat bulu kuduk saya berdiri pertama kali mendengarkannya. Lagu yang dinobatkan sebagai 500 lagu terhebat sepanjang masa versi Rolling Stones saudara. Jadi gimana saudara? Kalian setuju nggak dengan sistem zonasi sekolah? Tulis di kolom komentar ya. Silahkan request kalau pengen dibahas soal lirik lagu saudara. Tapi jangan yang berat-berat ya, karena hidup ini sudah berat. Terus dukung channel UMKM ini ya saudara. See you when I see you.